Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi arti hadirmu, energi untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Oktober 2020. Oke, kita letakkan kembali. Percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, subscribe, dan komen, serta share video. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih juga untuk Cancer yang sudah personal reading. Ya, saya akan tebar 3 baris. Baris pertama untuk Cancer, baris kedua untuk pasangan Cancer, baris ketiga arti hadir Cancer. Karena kita melihat dua sisi, maka bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Ya, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau energi kamu aja. Ya, untuk personal reading kamu bisa hubungi Ibu Ata. Nomor kontak Ibu Ata ada di kolom description. Kita mulai. Cancer, arti hadir. Please clarify, my darling angels. Cancer, arti hadir. Please clarify, please clarify. Energi untuk Oktober 2020. Please clarify, please clarify. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Cancer. Ada energi dari Knight of Wands, Nine of Cups. Okay. Energi dari Six of Pentacles. Oke. Kemudian energi pasangan kamu. Di sini ada The Magician, The Strength energy. Oke, energi dari The Death, energi Scorpio. Oke. Dan di sini ada arti hadir kamu, The Devil energy. Oke, energi Librans. Energi dari Four of Swords. Four of Swords. Bottom of the deck. Okay, Eight of Wands. See, shocking moment. Ada situasi shocking moment dalam hidup kamu. Kayak sesuatu di luar kendali kamu. Dan ini shocking moment untuk kamu. Cukup meledak-ledak dalam diri kamu. Cancer. So, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh kamu. Jadi kalau kita lagi kejepit, bisa kejepit pintu, bisa kejepit yang lain ya. Di sini kamu akhirnya apa yang tadinya kamu rasa kamu nggak bisa lakuin, akhirnya di shocking moment tersebut kamu ngelakuin sesuatu yang tadinya nggak, menurut kamu nggak akan bisa ngelakuin itu. Jadi Eight of Wands itu kayak power yang tersembunyi. Kita terhimpit masalah atau situasi terdesak, kemudian kita push the button, kayak kita pencet tombol tentang inner power kita. Ya, kadang situasi-situasi yang first majors yang di luar predictable, akhirnya kita memaksakan diri kita dan akhirnya kita melakukan tindakan yang kemampuan kita tadinya kita tidak sadari, akhirnya kita tahu kita mampu melewatinya. Ini biasanya masa sulit. Oke. So, oke, saya nyontek dulu. Oke. So, energi dari Leo.
Librans dan Capricorn. Energinya cukup mendominasi. Di sini ada Sagittarius, Leo, Aries, tapi yang mendominasi adalah Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Scorpio, cukup kuat energinya. The Magician, The Devil energy, Libra, Gemini, Aquarius, terutama dengan Librans. See? So, di sini mungkin ada kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu. Shocking moment untuk kamu. Kamu terpaksa melakukan sesuatu yang menurut kamu itu tidak akan pernah kamu lakukan. So, ada kesalahan di masa lalu. Mungkin kamu sudah punya pasangan, kemudian kamu di sini berpetualang, sih. Bisa tentang kamu memberikan harapan palsu pada seseorang, ya. Bisa tentang seseorang yang sering berpetualang. Dan energi dari shocking moment, Eight of Wands, seperti saya ngelihat gini, banyak dari Cancer ada kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan dia berupaya, dia berharap, dia sangat berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di sini. See? So, ini tentang harapan yang ingin dimanifest dalam tindakan tentunya untuk menebus sesuatu yang pernah dilakukan, dan itu shocking moment untuk kamu. Kayak kamu di push begitu untuk the moment saya harus berbalik 180 derajat untuk memperbaiki kesalahan saya udah nggak bisa menghindar lagi. The moment, ya kayak gitu. Inilah energi Eight of Wands. So, akhirnya kamu melakukan apa yang selama ini hanya menjadi harapan kamu. See, the devil energy. Mungkin ada kesalahan di masa lalu, the devil, the magician. See. Mungkin kamu pernah mencederai hubungan ini dengan sikap berpetualang atau memberi harapan palsu pada pasangan kamu. Bisa tentang harapan palsu bahwa kamu akan berkomitmen, tapi ternyata kamu mengabaikan semua apa yang kamu ucapkan. Beberapa tentang harapan palsu atau berpetualang, sering masuk keluar dalam hubungan, membuat pasangannya merasa kamu nggak bertanggung jawab di sini. Tapi karena ini dari dua sisi, so bisa vice versa. Kita lihat energi the magician, energi pasangan kamu. So, dia manifest sesuatu yang menurut dia ingin dia taklukkan di sini. Kamu dealing mungkin beberapa dengan Leo di sini ya, Cancer. So, the strength energy tentang inner power, seseorang yang punya power, dia sangat paham dengan powernya dan dia melakukannya berdasarkan apa yang menjadi inner power dalam dirinya. So, ini tentang seseorang, ya, pasangan kamu yang memanifest untuk mengendalikan semua harapan. See, harapan kamu. Kalau kamu minta kesempatan untuk kembali bersama karena kamu pernah mencederai hubungan ini dengan satu kesalahan yang sulit termaafkan di sini, dan kamu berupaya untuk menaklukkan pasangan kamu kembali. Di sini pasangan kamu menunjukkan powernya dia. Kayak gini, dia ingin nunjukin ke kamu bahwa ada kamu dan gak ada kamu, hidup gue biasa aja, baik-baik aja, fine-fine aja. Nah, itu dia. Energy the strength, the magician di sini. See, dia pengen tunjukin ke kamu bahwa dia nggak terlalu mengandalkan kamu dalam hidupnya. Kayak gitu. Dan ini yang membuat kamu ngerasa bahwa sulit sekali untuk bisa meyakinkan dia karena energi death, transformation. Ada satu cara baru yang perlu kamu lakukan karena cara lama tidak lagi bisa memanifest apa yang menjadi harapan kamu. Di sini ada Nine of Cups. So, ini tentang harapan. See?
seperti kayak ya mungkin sulit komunikasi dengan dia di sini karena ada rasa dimana dia dari pihak dia hanya ingin menunjukkan dirinya, eksistensi dirinya, bahwa dia bisa hidup tanpa kamu. So dia putuskan komunikasi, tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. The moment inilah yang membuat kamu sulit untuk masuk kembali dalam hidupnya. Ada true desire untuk menebus kesalahan di sini. Ini cukup meledak-ledak karena ada Eight of Wands. Kamu ngerasa kayak gak diberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi true desire kamu adalah menebus kesalahan. So ini tentang Cancer yang berharap kesempatan untuk menebus kesalahan. Kita lihat arti hadir kamu untuk dia. Sebelum kita akan melihat apa dia mencintai kamu atau tidak, tapi kita lihat dulu arti hadir kamu. Di sini ada the Devil. The Devil energi Capricorn tentang dendam, beberapa tentang addiction, seks, drugs, alkohol. Ini juga bisa tentang mengakhiri hubungan dengan kasar karena rasa sakit, broken heart, merasa ditipu, dihianati. Dan energi dari Libra terlihat jelas tentang balance, karma situation, bisa tentang hubungan karma. So the Devil and the Justice, energi yang cukup berbeda. Ya, ada di energi kamu. Di sini terlihat bahwa rasa dendam dia membalaskan rasa dendam dia dengan kamu dengan mengabaikan komunikasi yang kamu berikan di sini. Dia ngerasa kamu cukup childish, sulit sekali untuk berubah apapun yang kamu lakukan. Meski di sini kamu akan berjuang untuk menebus kesalahan kamu. Seperti dia tidak percaya dengan kamu, dan ini karma situation di mana kamu ingin kembali untuk memulihkan hubungan kamu dengan pasangan kamu yang terasa begitu sulit karena dia balas dendamnya di sini. So the moment di mana kamu ingin menebus kesalahan kamu, di sini adalah karma situation. Beda karma situation dengan hubungan karma. Apa bedanya? Karma situation apa yang kamu lakukan di masa lalu, di saat ini diperhadapkan dengan kamu. Seperti kamu perlu menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Itu karma situation. Ya. Bisa tentang toxic yang kamu tebarkan di masa lalu, dan di masa sekarang kamu perlu untuk memulihkan hubungan yang sudah kamu tebarkan toksik. Dan ini juga bisa hubungan karma sekaligus, ya, situasi karma dan hubungan karma, dimana hubungan karma ini berakhir saat dia mengakhiri komunikasi, dia mengabaikan kamu di sini. So di hubungan karma banyak hal-hal yang banyak bisa kita pelajari tentang diri kita dari pasangan kita, begitu juga sebaliknya. Ya, itu tentang hubungan karma juga berarti di sini, ya. So kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, dulu pernah berarti. Kamu menghadapi sosok yang cukup punya prinsip di sini. Energi Leo, energi Libra di sini. Dia cukup punya prinsip tentang dirinya. Ada prinsip yang dimana dia berharap situasi menjadi adil untuk dirinya. Ini bisa vice versa. Tapi di situasi the moment ketika kamu kembali di sini, seperti semuanya sudah hambar, sudah tawar. Apakah dia mencintai kamu? Dulu pernah mencintai kamu, ya. Dulu dia begitu menjadi pengharapan kamu, dulu.
dulu kamu pernah menjadi pengharapan dia. Dia ingin bersama dengan kamu dengan situasi balance, tapi ada tindakan yang menyakitkan di sini sehingga dia sulit untuk memaafkan kamu. Ada dendam di sini. So, cara terbaik menurut dia adalah mengabaikan kamu, menghindari kamu, tidak lagi berkomunikasi dengan kamu, dan mendapatkan keadilan. Ya, jadi kayak pun kalau dia punya relation love dengan orang lain, ya, romantic relation dengan orang lain, dia tidak akan memilih kamu. Dia berharap keadilan dari semesta di sini. Oke. Dulu kamu pernah berarti. Sekarang yang terlahir dalam dirinya adalah tentang bagaimana dia membuktikan ke kamu bahwa dia bisa hidup tanpa kamu, dia bisa berdiri dengan power yang dia miliki tanpa kamu di sini. So, kamu sedang mengalami situasi karma jika kamu ada di baris pertama. Oke, Cancer. Yang perlu dipelajari dari hubungan karma adalah ketika kamu ingin memperbaiki kesalahan, terus maju, jangan mundur. Karena ini Knight of Wands, dia akan labil, ya. Ini ada niat di dalam diri, true desire kamu untuk memperbaiki situasi. Jangan mundur, terus maju. Meski targetnya dirubah, visionnya harus dirubah tentang, ya mungkin kamu perlu menebus kesalahan kamu, tapi tidak untuk bersama. Kamu tidak bisa memaksakan dia atau meyakinkan dia untuk kembali bersama dengan kamu. Beberapa ini sudah dalam proses legalitas divorce, sehingga dia ngerasa kayak oke, diam adalah cara terbaik supaya tidak kembali bersama dengan kamu. Kayak gitu situasinya. Mungkin terlalu sakit, energi the devil di sini dia rasakan, sehingga dia ngerasa tidak ada lagi kesempatan untuk bersama kembali dengan kamu. Ya, perlu belajar menghargai semua cinta yang datang dalam hidup kamu, belajar berkomitmen, ya, belajar untuk jujur, ya. Ini tentang harapan palsu beberapa. Oke, kita lihat dari malaikat cinta for Cancer, arti hadir. Sekali lagi, Cancer, arti hadir. Darling angels, please clarify, please clarify, please clarify. Cancer, arti hadir, energi Oktober 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Cancer. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, you bond depend. So, saling mengenal satu dengan yang lain. Kamu bersama dengan seseorang yang begitu kuat prinsipnya, dalam hidupnya jelas, hitam putih, boleh tidaknya, sesuatu yang benar-benar prinsipal di sini. Dia sangat tidak bersepakat atau dia sangat tidak berkompromi dengan situasi seseorang yang sering masuk keluar dalam hubungan. Jadi mungkin kamu pernah flirting orang lain atau pernah melakukan kesalahan yang itu sudah menerabas prinsipnya dia. Dia tidak lagi berkompromi tentang hal itu. Sehingga dia benar-benar berkomitmen untuk tinggalkan kamu. Ya, jadi kayak bersama dengan seseorang yang punya full power, dia tahu apa yang harus dia lakukan, sangat prinsipal dengan kesuksesannya. Ya, dia begitu kuat dengan pendiriannya sehingga dia juga bisa menjadi sukses dengan cara punya pendirian yang kuat di sini, sangat prinsip di sini. Tapi ya dia tidak toleransi dengan kesalahan yang kamu buat. Ada kesalahan momen, mungkin kamu flirting atau ini tentang tripartite relation di sini, atau kamu menipu dia. Ada situasi itu yang dia ngerasa kayak ketika kamu melakukan itu, kamu tahu itu sangat prinsip untuk dia. Kamu tahu itu tidak boleh dilakukan dalam hubungan kalian, tetap kamu lakukan. Di momen itulah dia tidak pernah memberi kamu kesempatan untuk kembali. Hilang rasa,
hilang semua rasa yang pernah ada. Ini kamu bersama dengan seseorang yang dia tahu ke kiri, ke kanan, hitam putihnya. Orang yang sangat punya prinsip di sini. Cancer. So, ketika kamu ini getting to know each other, saling mengenal satu dengan yang lain, itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di sini. Saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi di sini dia tidak mau lagi berkomunikasi dengan kamu. Ini sudah putus total komunikasi. Sulit sekali meyakinkan dia. Bottom of the deck. Oke, codependency. Addiction are affecting your romantic life. Beberapa ada addiction dengan seks, drugs, alkohol, tripartite relation, bisa kekerasan, ya, baik verbal maupun tindakan. Cancer. So, hubungan karma boleh berakhir, tapi jangan lupa belajar dari kesalahan. Itu lebih penting. Pulihkan diri kamu. Reflection kembali diri kamu. Ini bukan tentang orang lain, ini tentang kamu. Bagaimana menjadikan jiwa kamu bertumbuh dari masalah yang sedang terjadi. Kita lihat dari Oracle Wisdom for Cancer, arti hadir. Sekali lagi, Cancer, arti hadir. My darling angels, please clarify, please clarify. Cancer, arti hadir. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Oktober 2020, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Cancer. The heart of the matter, there is more going on than meets the eye. So, ketika kita melihat segala sesuatu dengan semua yang terjadi sebagaimana adanya, dengan kedua mata kita, dengan cakra ke-6 kita, cakra di mana kita melihat dengan mata batin kita, dengan hati kita, kita melihat semua hal itu baik adanya. Mungkin dengan masalah ini tidak perlu lagi menyesali kesalahan. Ya, perlu untuk melihat semuanya baik adanya untuk saya. Semua ini perlu terjadi agar saya bisa menghargai cinta yang datang dalam hidup saya, orang-orang yang memberikan cinta untuk saya, menghargai komitmen, menghargai kesetiaan. Gak perlu lagi terpuruk begitu, karena saya ngelihat di sini kamu cukup terobsesi untuk kembali bersama dengan dia. Kamu ingin keadilan di sini, untuk diberi kesempatan agar bisa speak up, tapi kamu diabaikan di sini dan sudah lama sekali tidak ada komunikasi. So, pandanglah situasi kegagalan kamu saat ini, bisa vice versa, sebagai semuanya baik adanya, diizinkan untuk pertumbuhan jiwa kamu, untuk bisa merasakan semua yang ada dalam hidup ini perlu untuk disyukuri, dan hal-hal yang salah perlu diperbaiki. Mungkin tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya, agar nanti hubungan berikutnya ada orang yang datang mencintai kita, kita jadi lebih bisa menghargai orang-orang yang memberikan cinta untuk kita. Bottom of the deck. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Izinkan semuanya terjadi dan biarlah kamu mendapat support. Bisa dari sahabat, teman, bisa dari orang-orang yang benar-benar peduli dengan kamu, empati dengan kamu, ya. Cancer. Ini semua udah terjadi. Dan ini sebuah pembelajaran mahal. Tidak perlu disesali. Hanya perlu diperbaiki dan berikan ucapan syukur untuk semua yang ada. Terutama orang-orang yang datang dan mencintai kamu.
So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Cancer. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.